Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Fauzia Rahma, NIM 202053168, Prodi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang neraca saldo. Apa sih neraca saldo itu? Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar, yaitu kelanjutan dari buku besar. Yang pertama kan kita membuat jurnal umum, setelah itu kita memposting pada buku besar. Nah, setelah buku besar kita melanjutkan siklus akuntansi yaitu neraca saldo. Kapan neraca saldo dibuat? Nah, di sini pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Nah, neraca saldo ini dibuat pada akhir periode 6 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir, yaitu merupakan rekap dari buku besar untuk memastikan bahwa buku besar ini balance antara debit dan kreditnya. Selanjutnya untuk menyiapkan neraca saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, di sini setiap akun atau setiap rekening dibuat di buku besar itu harus disiapkan saldo akhirnya dulu. Jadi setiap rekening itu ada saldo akhirnya, yaitu pada neraca saldo. Next, fungsi neraca saldo. Di sini untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat. Dengan pengertian bahwa jumlah saldo debit selalu sama dengan saldo kredit. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa pada setiap akun di buku besar ini saldonya untuk debit selalu sama dengan kredit. Jadi itu balance. Namun jika neraca saldo sudah seimbang, bukan berarti catatan akuntansi benar-benar akurat. Itu belum tentu, tergantung ketelitian antara persamaan akuntansi, lanjut ke jurnal, lanjut ke buku benar, sampai ke neraca saldo di sini. Karena semuanya itu sama harus. Jadi selisih 1.000 aja itu sudah beda ya. Bentuk neraca saldo. Nah, di sini kita lihat di sini ada 5 kolom, 4 kolom. Di sini yang pertama nama rekening, nomor rekening, debit, kredit. Rekening ini adalah akun yang ada di buku besar. Nomor rekening ini adalah nomor akun yang ada di buku besar. Nah, debit ini saldo. Setiap akunnya di sisi debit. Kredit ini juga saldo setiap akunnya di sisi kredit. Next, contoh neraca saldo. Kita lihat kolomnya masih sama 4. Nomor rekening, debit, ada kredit. Di sini ada cash total yang ada di buku besar sejumlah 356 juta sekian. Lalu piutang, total piutang yang ada di buku besar selama 1 tahun misalnya 5 juta. Lalu kendaraan 150 juta. Lalu peralatan 50 juta. Hutang di sisi kredit totalnya dari buku besar selama setahun misal 50 juta. Lalu modal 500 juta. Pendapatan 13 juta. Ini dari hasil dari transaksi atau menjual produk atau menjual jasa. Beban telepon yang digunakan ada 1 juta. Lalu beban asuransi 750. Nah, saldonya di sini balance. Di sini debitnya 563 juta, di sini kreditnya 563 juta. Kalau ini enggak balance berarti buku besarnya salah. Jadi buku besarnya salah, jadi bisa jadi jurnal umumnya juga salah. Next,
bentuk neraca saldo, contoh neraca saldo CV Amijaya. Di sini per 30 April 2005. Di sini nama rekeningnya saldo total kas sekian, piutang sekian, piutang sewa sekian, perlengkapan sekian, tanah sekian, dan seterusnya. Di sini didapatkan selisih debit 55.200.000, sisi kredit 55.500.000. Jadi ini balance. Kalau dilihat secara sekilas, ini hampir sama dengan jurnal umum. Cuma jurnal umum itu setiap transaksi itu masuk dari setiap persamaan akuntansi itu masuk, sedangkan ini rekap total per rekening atau per akun dari buku besar. Nah, ini masih bentuk neraca saldo hampir sama seperti tadi. Di sini nomor rekeningnya kasnya kas, nama rekeningnya akunnya di sini debit dan di sini kredit. Totalnya 60 juta, di sini 60 juta. Nah, gampang ini ya, seperti kayak ini bentuk di Excel. Prosedur menyiapkan neraca saldo. Setelah melakukan pemindahan dari buku harian ke buku besar, langkah buku harian ini yang dimaksud adalah buku jurnal umum. Langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo. Sesuai dengan siklus akuntansi, neraca saldo disiapkan setelah proses posting selesai pada akhir periode. Entah itu 1 bulan, atau 2 bulan, atau 1 tahun. Biasanya untuk latihan bisa 1 bulan dulu. Jadi buku harian 30 hari, transaksi apa masuk ke buku besar 1 bulan pertama, setelah itu baru dibuat neraca saldo. Prosedur penyiapan neraca saldo akun-akun buku besar tergantung pada bentuk akun di buku besar. Nah, jadi di sini akun-akun buku besar nanti masuk ke rekening di neraca saldo. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjumlahkan kolom debit atau kolom kredit. Ini yang saya bilang tadi adalah total yang mempunyai 2 atau lebih pendebitan atau pengkreditan di dalam buku besar. Jadi setiap akun ditotal dulu. Untuk akun yang hanya memiliki 1 pengkreditan atau pendebitan tidak perlu dilakukan penjumlahan. Ini kalau cuma yang isinya 1 saja. Misal rekeningnya 5 juta, yaudah itu ditulis itu saja. Yang kedua adalah menghitung selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit. Untuk menghitung terjadinya saldo debit atau saldo kredit. Nah, ini dihitung selisihnya. Harus balance. Yang ketiga adalah memindahkan masing-masing saldo debit atau saldo kredit ke kolom debit atau kredit yang ada di neraca saldo. Nah, ini dipindahkan dari buku besar, saldo debit, saldo kredit ini dimasukkan ke dalam kolom debit atau kredit di neraca saldo. Nah, ini siklus akuntansi, saya ingatkan lagi, di sini ada transaksi terjadi dan informasi dibuka pada dokumen sumber atau persamaan akuntansi. Lalu persamaan akuntansi masuk ke jurnal umum masuk ke posting buku besar, buku besar masuk ke neraca saldo. Setelah itu masuk ke laporan keuangan. Jadi kalian itu bisa belajar sendiri, kolomnya ada perubahan ekuitas, ada neraca, ada selanjutnya. Contoh 1. Di sini yang sisi atas adalah buku besar. Yang sisi bawah adalah neraca saldo. Di sini di total dulu, satu debitnya ketemu 3.800.000. Setelah itu dimasukkan di dalam neraca saldo. 3.800.000 ini didapat dari jumlah ini dikurangi ini. Jadi hasilnya ini. Ini untuk akun piutang usaha. 12.400.000 dikurangi 16.200.000.
di sisi debit. Nama rekeningnya piutang usaha ini didapatkan dari sini. Kode akun ini didapat dari sini. Dari sini ya. Next. Contoh lagi, piutang usaha masih 3.800.000 di sisi kredit. Di sisi debit ya. 3.800.000. Maka ini masuk ke sini. 3.800.000. Nama akunnya piutang usaha, kode akunnya masih sama 12. Didapatkan dari sini. Contoh yang kedua, ini akun kas. Akun kas di dalam buku besar. Di dalam sisi debit sekian, sisi kredit sekian. Lalu didapatkan sisi saldo debit 16.650. Next. Lalu ini ada 3 tabel. Yang pertama piutang usaha. Akun piutang usaha ini di sisi debit sekian, sisi kredit sekian, didapatkan saldo 3.800.000 debit. Perlengkapan sisi debit sekian, sisi tidak ada, debit tidak ada atau kosong, kredit kosong. Saldo debit 4.400.000. Lalu sewa dibayar di muka didapatkan saldo 19.200.000 karena di sini kreditnya kosong. Di sini ada asuransi masih di buku besar, ada asuransi dibayar di muka 3.600.000. Peralatan kantor 16, saldo debitnya 29 juta. Utang usaha di sini saldo kredit 1.600.000, 4 juta dikurangi 2.400.000. Next. Masih di buku besar, ada pendapatan diterima di muka, ada ekuitas pemilik, ada pref. Masing-masing di sana 10 juta, 15 juta, di sini 1.500.000. Nomor akunnya 23, 31, 32, dan seterusnya. Next, masih di buku besar. Di sini ada pendapatan jasa, beban gaji, dan beban iklan. Pendapatan jasa di sana 16.200.000, beban gaji satunya 3 juta, beban iklan satunya 250. Ada di sisi debit dan ada di sisi kredit. Ini juga masih berada di buku besar. Ada beban telepon dengan nomor 57, saldo debit 260, beban listrik, saldo debit 150. Berdasarkan informasi saldo akun di buku besar tersebut, selanjutnya disusun neraca saldo. Nah, ini baru disusun. Neraca saldo setelah buku besar jadi. Informasi saldo di buku besar bentuk T ini sama dengan informasi saldo bentuk stafel di bagian sebelumnya. Jadi bentuk T ini di sini bentuk neraca saldo. Semua saldo dimasukkan, yang di sisi debit dimasukkan, di sisi kredit dimasukkan. Nama akunnya dan ini kode akunnya sesuai nomor akun. Kas piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar muka, asuransi dibayar muka, peralatan kantor, dan selanjutnya ini harus balance antara debit dan kredit. Di sini 81.800.000 dan di sini 81.800.000. Next. Selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.